Selamat pagi semuanya. Menurut saya, pengalaman pribadi saya dalam berbagi rasanya sangat menyenangkan karena berbagi itu indah. Misalnya seperti eh, kalau di kelas ada teman kita yang nggak membawa bekal, terus kelaparan gitu. Nah, terus itu kesempatan kita buat berbagi. Kalau misalnya kita punya makanan kita, rasanya tuh kayak lega gitu kalau misalnya sudah berbagi. Nah, yang pasti Tuhan juga senang karena Tuhan terlebih dahulu memberi. Jadi kita juga harus memberi kepada sesama kita yang membutuhkan. Memberi itu bukan dengan paksaan juga, memberi itu dengan dari hati yang tulus. Mungkin itu aja pengalaman pribadi saya. Terima kasih. God bless you. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Selamat pagi semua, Shalom. Kita bertemu lagi di pelajaran ketiga, triwulan ketiga. Kita lihat dulu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama judulnya adalah Gaya Hidup Gereja yang Memuridkan. Kemudian pelajaran kedua judulnya Gereja Memuridkan, Rela Memberi. Pagi ini kita belajar Gereja yang Memuridkan, Cakap Melayani. Kita belajar bagaimana melayani yang benar menurut Rasul Paulus. Kadang-kadang di gereja itu kan ada yang bilang, aduh saya tuh nggak bisa nyanyi, suara saya jelek. Ada yang mengatakan, aduh saya ini pemalu, sehingga kalau harus jadi penyambut tamu nggak bisa. Kemudian ada juga yang mengatakan, aku cuma bisa komputer aja, nggak mau yang lain gitu. Ya, nah kita akan belajar bagaimana Paulus kepada jemaat di Efesus, dia menulis surat bagaimana melayani dengan benar di dalam sebuah gereja. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapa, pagi ini kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh siap untuk diajar oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Kami mau bersyukur untuk berkat dan kebaikan Tuhan yang menyertai kami sepanjang minggu kemarin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita belajar dulu siapa yang dipanggil untuk melayani. Kristus itu memberikan kemampuan kepada setiap orang yang berbeda, kepada setiap orang, ya anak-anak Tuhan. Ada yang menerima kemampuan untuk menjadi pemberita Injil, ada yang menerima kemampuan untuk menjadi gembala satu jemaat, kemampuan untuk menjadi rasul dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting adalah di sini semua kemampuan ini diberikan supaya kita mempersiapkan dan melengkapi suatu umat Allah. Supaya melalui pelayanan kita, masing-masing tubuh Kristus itu bisa saling menguatkan dengan pelayanan kita. Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut, kita akan melihat ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini di dalam kitab Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. Pastor Alex akan bantu kita untuk baca Alkitab ini. Adik-adik silakan mengikutinya dari Alkitab masing-masing. Scared of heights? I hope not. I say this because the letter to the Ephesians takes you to such spiritual heights that it's sometimes called the Alps of the New Testament. Are you ready? We have quite a climb ahead of us. But believe me, when we get to the mountaintop and stand at the summit cross, we'll be rewarded with a glaring view. So let's go. Firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16 berkata, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ayat 7,
tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 9, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Alex. Nah, kita belajar sekarang tentang cakap melayani, sikap hidup yang benar. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Efesus itu di penjara. Pada saat itu dia sedang menunggu keputusan apakah dia tetap di penjara atau akan dihukum mati. Sambil dia menunggu keputusan, dia menulis surat ini kepada jemaat Efesus yang isinya hendaknya katanya hidup kamu itu berpadanan dengan Injil. Itu merupakan satu sikap hidup yang benar di dalam pelayanan. Artinya berpadanan dengan Injil artinya apa? Yaitu bahwa orang yang sudah dihidupkan melalui Injil sudah sepatutnya itu menghidupi Injil itu di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya perbuatan, tingkah laku orang-orang yang sudah menerima Injil atau mendengar Injil itu mencerminkan Injil dan menjadi punya sikap hidup yang positif. Nah, kalau adik-adik melihat di halaman 12, di situ dikatakan ada beberapa karakter atau beberapa sifat yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menerima Injil. Ada sikap rendah hati, ada sikap saling membantu, ada sikap sabar, ada sikap lemah lembut, ada sikap berusaha memelihara kesatuan roh. Nah, itulah bagaimana kita memiliki sikap hidup yang benar ketika kita sudah menerima Injil itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam satu hal yaitu mengenai cakap melayani. Dikatakan katanya di Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8. Di sana diceritakan ada bermacam-macam karunia. Ada karunia untuk menasihati, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk melayani dan macam-macam karunia. Sekarang pertanyaannya, pelayanan apa yang sedang kita lakukan? Apakah salah satu karunia itu ada pada kita? Setiap orang pasti punya satu karunia atau bahkan mungkin juga lebih. Tuhan ingin kita melayani setiap apa yang ada dalam diri kita, kita gunakan. Karunia yang ada di dalam diri kita, kita gunakan untuk melayani, untuk membangun sebuah jemaat Allah. Jadi adik-adik, kalau adik-adik punya karunia satu atau lebih diberikan karunia, mari kita melayani dengan sikap hati yang benar dan menggunakan karunia rohani itu dengan benar. Karena apabila Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita satu karunia rohani, maka itu adalah satu tanggung jawab yang kita harus lakukan
ketika kita menerima karunia itu. Dengan apa tanggung jawabnya itu? Kita terlibat di dalam pelayanan. Tanggung jawab menggunakan karunia melayani supaya jemaat bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Nah, kecakapan di dalam melayani. Kalau kita dengar kata cakap, maka cakap itu sama dengan mampu, mahir, sanggup, atau pandai. Kecakapan melayani itu bukan sesuatu keadaan yang tiba-tiba kita punya, tetapi itu satu proses yang harus diawali dengan cara yang benar, yaitu menggunakan karunia yang melayani yang diberikan dengan benar, serta meminta Roh Kudus untuk memenuhi diri kita, sehingga ketika kita melayani, kita mempunyai sikap hidup yang benar. Diperlukan sebuah komitmen untuk menjadi seorang pelayan yang cakap, dan jangan pernah berhenti untuk belajar memperoleh kecakapan itu di dalam melayani. Kesimpulannya dari apa yang kita belajar hari ini adalah gereja yang memuridkan adalah gereja yang memperlengkapi jemaatnya sehingga cakap melayani. Allah memilih kita untuk memperlengkapi setiap orang dapat melakukan pekerjaan memperlengkapi jemaat. Setiap orang diberikan karunia rohani yang berbeda dan harus digunakan dengan cara yang benar, yang diikuti sikap yang benar. Setiap orang yang diberikan karunia melayani bertanggung jawab untuk membangun gereja dengan terlibat di dalam sebuah pelayanan. Karena itu mari kita saling melayani satu dengan yang lain. Mari kita menggunakan apa yang sudah Tuhan percayakan, karunia apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Penerapannya sebagai seorang yang sudah menerima karunia untuk melayani, apa yang sudah kita berikan bagi gereja kita atau bagi sekeliling kita di dalam, agar supaya kita terlibat di dalam pelayanan. Mari kalau adik-adik masih belum melayani, mari kita ambil satu bentuk pelayanan yang sederhana saja, ya, di dalam gereja atau di dalam sekolah minggu, di mana kita bisa melayani. Misalnya menyediakan persembahan, memungut persembahan, mengatur bangku-bangku di kelas, itu sebuah karunia untuk melayani yang bisa adik-adik berikan bagi Tuhan Allah kita. Nah, kita akan masuk ke dalam penerapan lebih lanjut. Pastor Alex akan memaparkannya bagi kita. Setelah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1-16 dan kita mendengarkan pemaparan dari pelajaran 3 Triwulan 3 dari buku LLB kita, maka saya hanya ingin menambahkan sedikit saja dari penerapan yang ada di pelajaran 3 dari buku kita ini. Namun sebelum itu saya ingin memberikan beberapa penekanan pada poin-poin tertentu yang ada di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah kata dipanggil. Saya akan bacakan ini dari ayat 1 pasal 4 Efesus. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kata dipanggil yang bahasa Yunaninya, yaitu bahasa aslinya adalah kaleo, bentuknya adalah kata kerja pasif. Artinya si kamu di sini adalah orang yang dipanggil, ada yang memanggil. Kita tahu dari Efesus 4 ayat 1 yang memanggil adalah Tuhan. Tapi jangan salah, Alkitab juga menyebutkan ada lagi pemanggil-pemanggil lainnya. Firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 2 menunjukkan bahwa dunia memanggil, roh durhaka juga memanggil, daging juga memanggil. Poin kedua yang akan saya berikan penekanan adalah kata berpadanan. Kata ini di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, adalah axios. Axios ini di bahasa Inggris kan menjadi equal weight, atau di dalam bahasa Indonesianya seimbang beratnya, atau yang dipakai di Alkitab adalah berpadanan tadi. Jadi dalam hal ini orang yang dipanggil itu
cara hidupnya harus berpadanan dengan yang memanggil. Atau dengan kata lain, panggilan seseorang harus berpadanan dengan cara hidup orang itu. Jadi kalau seseorang mendengar panggilan dari dunia, maka cara hidup orang itu adalah mengikuti kehendak dunia. Kalau seseorang mendengar panggilan dari roh durhaka atau roh iblis, maka cara hidup orang itu akan mengikuti kehendak iblis. Kalau seseorang mendengar panggilan dari daging atau kedagingannya, maka cara hidup dari orang yang bersangkutan akan mengikuti kehendak dirinya sendiri. Orang yang mengikuti kehendak dunia biasanya cara hidupnya itu tidak peduli dengan hal-hal lain. Yang penting dia bisa bersaing di dunia. Orang yang mengikuti kehendak iblis, cara hidupnya merusak orang lain, merusak dirinya sendiri. Sedangkan orang yang mengikuti kehendak dirinya sendiri, cara hidupnya adalah mau menang sendiri. Yang penting keinginan dirinya terpenuhi. Kalau seseorang mendengar panggilan dari Tuhan dan mengikuti panggilan Tuhan, maka cara hidup orang itu akan mengikuti kehendak Tuhan. Adapun cara hidup mengikuti kehendak Tuhan seperti yang disampaikan di Efesus 4 ayat 2 adalah rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu di dalam kasih. Ditambah lagi cara hidup orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan menurut Efesus 4 ayat 3 adalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang mana itu adalah satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah Bapa, yaitu Allah Bapa dari semua, di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Orang-orang yang mendengar panggilan dari Tuhan dan mengikuti panggilan Tuhan akan memperoleh anugerah Tuhan atau anugerah Roh Kudus yang juga dikatakan sebagai karunia Roh Kudus. Efesus 4 ayat 11 menunjukkan beberapa dari karunia roh ini. Rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Roma 12 ayat 6-8 juga menyebutkan karunia-karunia Roh Kudus ini. Antara lain, karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati. 1 Korintus 12 ayat 8-10 juga menyebutkan karunia-karunia Roh Kudus ini, termasuk karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan. Seluruh karunia-karunia itu yaitu dari Efesus 4 ayat 11, dari Roma 12 ayat 6-8, dari 1 Korintus 12 ayat 8-10. Semua itu tujuannya adalah seperti yang disampaikan di Efesus 4 ayat 12, yaitu memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Proses memperlengkapi orang-orang kudus ini akan berlangsung terus-menerus sampai orang-orang yang diperlengkapi itu mencapai kesatuan iman dan kesatuan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus, mencapai kedewasaan penuh dan mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Yesus. Sehingga seperti yang disampaikan di Efesus 4 ayat 14-15, si orang-orang kudus yang diperlengkapi ini bukan lagi anak-anak yang bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi orang-orang kudus yang diperlengkapi ini akan dengan teguh berpegang kepada kebenaran, bertumbuh di dalam kebenaran dengan kasih. Dan pertumbuhan ini di dalam segala hal mengarah kepada semakin hari menjadi semakin seperti
Kristus. Demikianlah ringkasan firman Tuhan. Sekarang mari kita lihat bagian penerapan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit dari penerapan yang sudah dipaparkan di pelajaran 3. Kita semua tahu bahwa orang-orang yang mendengar panggilan dari Tuhan dan mengikuti panggilan Tuhan itu akan dikaruniakan oleh Tuhan anugerah Roh Kudus. Ada macam-macam anugerah Roh Kudus. Pertama adalah kita harus tahu anugerah Roh Kudus macam apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dan dengan pengetahuan akan karunia Roh Kudus yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, kita bermaksud melayani Tuhan melalui melayani apapun yang Tuhan mau kita layani dan membangun tubuh Kristus, termasuk gereja, termasuk sekolah minggu, termasuk keluarga kita, bahkan termasuk kita sendiri yang adalah bait-bait Allah milik Kristus. Sebagai contoh, misalkan seseorang dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai suami atau sebagai ayah. Menurut firman Tuhan tadi, maka si suami atau ayah ini akan melayani dan membangun istrinya dan anaknya. Menurut firman Tuhan di Efesus 4 ayat 2, maka si suami atau ayah ini di dalam melayani dan membangun istri dan anaknya, cara hidupnya harus rendah hati, harus lemah lembut, harus sabar, harus saling membantu di dalam kasih. Lalu bagaimanakah cara hidup ini di dalam penerapannya sehari-hari? Seorang suami harus menghargai istrinya. Seorang ayah harus menghargai anaknya. Dan seorang suami harus bersikap sopan terhadap istrinya setiap waktu. Begitu juga seorang ayah harus bersifat sopan terhadap anaknya setiap waktu. Seorang suami harus dapat memaafkan istrinya pada saat istrinya melakukan kesalahan. Seorang ayah harus dapat memaafkan anaknya pada saat si anak melakukan kesalahan. Dan seorang suami harus mengasihi istrinya dengan cara menolong si istri itu. Baik pada saat si istri memerlukan pertolongan ataupun belum memerlukan pertolongan. Demikian juga seorang ayah harus mengasihi anaknya dengan menolong si anak itu. Contoh berikutnya adalah seseorang yang dipanggil Tuhan sebagai seorang anak. Anak pun Tuhan mau untuk melayani Tuhan. Dan kalau seseorang ini dipanggil sebagai anak, maka yang paling dekat dengan melayani Tuhan adalah melayani orang tuanya sendiri, membangun orang tuanya sendiri. Jadi cara hidup si anak ini di dalam melayani dan membangun ayahnya, ibunya adalah seperti yang disampaikan Efesus 4 ayat 2 tadi, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu dengan kasih. Jadi seorang anak harus menghargai ayah dan ibunya, harus sopan, harus bisa memaafkan kesalahan ayah dan ibunya, harus mengasihi ayah ibunya dengan menolong ayah dan ibunya sedapat mungkin. Demikianlah beberapa penerapan dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16 menambahkan apa yang sudah disampaikan melalui pelajaran 3 akan penerapan dari nas firman Tuhan minggu ini. Amin. Nah, demikian adik-adik. Semoga dengan penjelasan tadi adik-adik bisa lebih jelas mengenai sikap melayani. Kita akan mendengarkan Nesia yang akan menghafal ayat hafalan minggu lalu dari 2 Korintus 9 ayat 7. Silakan Nesia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan 7a. Silakan adik-adik baca dan kemudian adik-adik hafalkan ayat hafalan ini. Kita akan menutup pelajaran pagi ini dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, kami sudah menerima pelajaran mengenai melayani. Kami mohon kami boleh diberi kesempatan untuk melayani sesama kami di dalam gereja atau di dalam sekolah minggu. Kami juga mau bersyukur kalau kami sudah melayani
Berikan kepada kami sikap hati yang benar dan cakap melayani satu dengan yang lain, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Pimpin kami sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, dengan tugas-tugas sekolah kami, dengan segala sesuatu yang harus kami kerjakan setiap harinya, supaya nama Tuhan senantiasa dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan dan kasih setia dan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Sampai minggu depan. Shalom semua. Bye. Tos dulu.